Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Pemirsa dakwah bil hikmah rahimakumullah. Pertama, kita menyampaikan rasa syukur, berterima kasih kepada Allah atas segala karunia, nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita hingga hari ini. Apapun pekerjaan Anda, dimanapun Anda berada. Dengan syukur ini insya Allah kita akan diberikan kenikmatan yang berlebih dan kemudian kita akan sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dakwah bil hikmah. Judul kita kali ini adalah kemudahan bersama kesulitan. Di dalam hidup kita ini, kita selalu menghadapi sesuatu yang terkadang kita anggap sulit, dan kita juga berhadapan dengan sesuatu yang kita anggap mudah. Dua hal yang kontra ini selalu mengiringi sifat kehidupan kita sehari-hari. Nah, pemirsa, di dalam kita mengarungi sebuah kegiatan yang di dalamnya ada perjuangan untuk menuju dan mencapai kesuksesan, maka di situ kita akan melaksanakan semua aktivitas yang kita sebut sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah visi tertinggi yang kita cita-citakan. Nah, di dalam berjuang dan kegiatan beraktivitas ini ada satu hal yang kita nyatakan sebagai aktivitas untuk menunjang kepada suatu keberhasilan. Kesulitan dan kemudahan ini adalah dua hal yang selalu kita ambil sebuah kesimpulan dalam kegiatan aktivitas perjuangan tersebut. Nah, berapa kali kita sukses, berapa kali juga kita menemui kesulitan, dan berapa kali juga kita menemui kemudahan. Nah, pemirsa sekalian, kesuksesan itu adalah sebuah akumulasi dari suatu kesulitan dan kemudahan. Tidak ada sebuah istilah sukses dalam beribadah, dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berbisnis sekalipun, dalam Anda melaksanakan kegiatan dalam jabatan, jika tidak ada kesulitan dan kemudahan. Nah, sukses adalah akumulasi dari keduanya. Bagi kita, bagi Anda yang saat ini sedang melalui hal-hal yang Anda anggap sulit, itu adalah sudah 50% dari kesuksesan. 50%-nya lagi Anda akan temui kemudahan. Tetapi antara 50%, antara kesulitan dan kemudahan itu ada di tengah-tengah yang namanya adalah perjuangan. Ada perjuangan, ada doa. Perjuangan dan doa ini berada di antaranya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kali Anda sukses? Apakah Anda menyimpulkan Anda saat ini sudah sukses atau belum? Padahal Anda atau kita ini sudah mengalami beribu-ribu kali sukses. Hanya kita sadar atau tidak. Nah, kesulitan adalah permasalahan yang kita hadapi ketika kita menghadapi kesulitan itu, ketika kita menghadapi permasalahan itu kita anggap sulit. Itu adalah kesulitan. Di situ ada permasalahan. Contoh misalnya, ketika kita kelas 1 SD, lalu kemudian di situ kita belajar dengan guru, kita mengalami kesulitan. Ternyata setelah kita berjuang dan berdoa, di balik kesulitan itu ternyata ada kemudahan. Apa bentuknya kemudahan? Kita langsung bisa menyebut keberhasilan
kegiatan itu dari guru. Ketika kita sulit berhitung, maka kita sulit. Ketika kita sudah bisa berhitung, maka kemudian kita menemukan kemudahan. Nah, disitulah ada kesuksesan satu. Belum pelajaran yang lain. Lalu kemudian kita berhadapan dengan ujian di kelas 1, lalu kemudian kita menghadapi kesulitan, lalu kita berjuang, lalu kita berdoa, lalu di sana ada kemudahan. Nah, kemudahan itu kita temui lagi, lalu kita di situ sukses. Artinya apa? Artinya adalah kesuksesan itu adalah ketika kita bisa mengatasi sebuah kesulitan. Kita bisa mencari solusi sebuah permasalahan. Nah, permasalahan itu adalah sebuah kesulitan. Dan di balik kesulitan itu ternyata ada kemudahan yang kita dapatkan, lalu kemudian kita sukses. Kesimpulan yang pertama adalah sukses kita sudah berulang kali ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, lalu kemudian kita menemukan solusi, dan solusi itu adalah sebuah kemudahan, lalu kita sukses yang berikutnya. Artinya apa? Sukses itu ketika kita bisa mengatasi masalah satu persatu, dari tingkat bertingkat, dari tahap ke tahap. Nah, sekarang bagaimana realita kehidupan kita? Di antara kita sudah banyak mengalami sebuah kesulitan-kesulitan yang sampai saat ini kita menemukan jalannya. Kita menemukan jalannya. Artinya yakinlah bahwa setiap ada kesulitan, ada solusi. Karena Allah telah berjanji pada Al-Insyirah ayat ke-5 dan ke-6. Apa tadi? Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Diulang sekali lagi, bersama kesulitan itu sesungguhnya adalah ada kemudahan. Itu artinya apa? Setelah Anda mudah, Anda akan ketemu sulit berikutnya. Tapi yakinlah Anda akan ketemu mudah berikutnya lagi. Tapi Anda akan ketemu sulit di atasnya lagi. Dan Anda akan bisa mengatasi lagi. Dan begitulah kesuksesan itu sampai kepada puncaknya nanti. Anda akan tetap tidak tidak akan putus asa. Tidak akan putus asa. Bagi kita yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, apapun masalah Anda, ya, baik di rumah, di kantor, maupun di tempat usaha, masalah itu tetap kita hadapi. Tapi masalah itu adalah sebenarnya merupakan bagian dari ujian yang kita minta kepada Allah. Dan yakinlah semua kesulitan itu pasti oleh Allah diberikan kemudahan di belakangnya. Di belakangnya. Nah, di belakangnya itu adalah merupakan hikmah. Dan kita akan menemukannya apabila kita sudah berjuang dan berdoa serta menemukan hakikat kesabaran dan ketabahan ketika kita menghadapi masalah. Jadi masalah itu tidak akan jauh dari lingkungan kita, dan kemudahan itu akan kita temukan apabila kita telah berjuang. Jadi yakinlah kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama, kesulitan dalam hidup tetap akan kita temui. Tidak ada orang yang bebas dari masalah. Semua orang berhadapan dengan masalah. Semua kita akan punya masalah. Tetapi yang paling penting adalah di dalam menghadapi masalah itu kita harus bijaksana. Satu, kita tetap berjuang dan berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Keduanya ini kita jalankan, lalu kemudian di dalam jiwa kita ada keterampilan tabah, ada keterampilan sabar. Di dalam pikiran kita ada keterampilan untuk berpikir mencari solusi. Dan setelah itu, insya Allah akan ada kemudahan. Jadi ketemu masalah jangan dihindari. Jangan menghindar dari masalah, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah itu sebagai tantangan, kemudian kita cari solusi, dan kemudian kita menemukan kemudahan. Dan setelah itu, Anda atau kita akan bertemu dengan masalah berikutnya, tetapi pada level atau tingkat yang lebih tinggi, di atasnya dan lebih baik. Jadi oleh karena itu, insya Allah, bagi Anda yang saat ini menemukan masalah, insya Allah sebentar lagi akan menemukan solusi. Kuncinya adalah ada sabar dan tabah menghadapi ujian ini, dan jadikanlah ini sebagai tantangan, lalu kemudian berikhtiar, berusaha, berjuang, dan berdoa. Insya Allah, Allah selalu bersama kita dan sukses untuk pada tingkat berikutnya. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi pemirsa dakwah bil hikmah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.